Dimulai. Saya share screen terlebih dahulu nggih. Nggih. Sampun terlihat Yunda? Sudah terlihat belum ya? Masih muter Yunda. Sudah Yunda. Sudah, Mbak. Oke, sebentar. Saya full screen dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Yunda Yeni, begitu nggih. Kita bertemu lagi Mbak Yeni tadi juga dalam satu forum di konsolidasi PWNA, PDNA Sejatim begitu nggih. Sekarang kita geser forum begitu nggih di Kabupaten Malang dan jajaran pimpinan yang lain yang sudah hadir di sini juga dan peserta pelatihan Pasmina, pelayanan remaja sehat milik Nasyatul Aisyah se-Kabupaten Malang atau bahkan di luar Malang juga ya, di luar Kabupaten Malang juga. Nampaknya undangannya juga untuk umum begitu nggih Mbak Rama ya, betul ya? Iya, betul Mbak. Ada yang dari luar Jawa juga. Masya Allah, dari luar Jawa juga. Semangatnya luar biasa. Oke, baik Yunda-Yunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yunda-Yunda yang dirahmati oleh Allah. Pertama saya sampaikan selamat begitu nggih untuk teman-teman PDNA Kabupaten Malang yang sudah menyelenggarakan gitu. Saya tidak mengatakan baru menyelenggarakan begitu nggih karena ini sudah mendekati penghujung kepemimpinan seperti itu. Namun tak masalah, bagi saya belajar itu ada kata terlambat begitu nggih. Yang sudah menyelenggarakan yang hari ini dan kemarin diselenggarakan pelatihan motivator Pasmina se-Kabupaten Malang dan sekitarnya begitu. Setelah ada 28 kabupaten kota yang sudah mempunyai Pasmina mulai dari pelatihan maupun pelayanan secara rutin begitu nggih. Dan alhamdulillah hari ini ketambahan lagi yakni dari PDNA Kabupaten Malang. Walaupun memang pelayanannya sudah pernah dilakukan, namun pelatihannya saat ini kita lakukan begitu nggih, luar biasa sekali. Digagas dalam waktu 2 hari bagaimana materi yang sebenarnya banyak sekali idealnya dilakukan pada momen pelatihan motivator Pasmina, namun diringkas begitu ya, diringkas, diambil materi-materi yang sesuai kebutuhan yang kiranya ketika memilih materi tersebut memang sesuai kebutuhan dan urgent begitu untuk disampaikan pada peserta seperti itu nggih. Sebelumnya Yunda-Yunda sekalian, saya ingin memastikan bahwasanya ini kan jam-jam ngantuk begitu nggih. Habis makan siang begitu nggih, jam-jam istirahat begitu ya. Apalagi dari pagi tadi sudah dapat materi begitu ya. Apalagi ini materi yang terakhir. Dan saya mengatakan materi manajemen Pasmina ini adalah materi yang vital. Nah, kenapa dikatakan materi yang vital? Karena gini, kemarin Yunda-Yunda sudah mendapatkan tentang psikologi remaja, gitu kan? Sudah mendapatkan fikih al-maun dan lain sebagainya. Namun, kunci untuk gimana Pasmina ini berjalan, ini poinnya di manajemen. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanajemeni pelayanan ini agar bisa terlaksana sesuai dengan alurnya. Seperti itu, sehingga di materi vital ini, walaupun diselenggarakan siang ini, harapannya Yunda-Yunda sekalian yang hadir di sini tetap on gitu ya. Walaupun memang terpaksa tidak bisa menyalakan kamera, namun saya berharap tetap on kondisinya, hatinya, niatnya, pikirannya, dan lain sebagainya. Walaupun harus disambi dengan nyemil, nggak apa-apa. Walaupun harus disambi dengan minum, nggak apa-apa, monggo, nggak apa-apa, begitu. Disambi dengan ngomong anak, disambi menyusui dan lain sebagainya, monggo, tidak masalah. Artinya kita memberi kelonggaran teman-teman untuk beraktivitas juga, namun juga memperhatikan, mencerna, dan nantinya mampu mengimplementasikan bagaimana sih pelaksanaan Pasmina itu dilaksanakan di
daerahnya masing-masing, di cabangnya masing-masing, di rantingnya masing-masing, bahkan di komunitasnya masing-masing. Seperti itu nggih, Yunda-Yunda, kita sepakati dulu bagaimana sebelum kita masuk ke materi. Oke, Mbak Mimin sudah jempol nih, artinya siap gitu nggih Mbak Mimin. Oke, kita lanjutkan. Oke, hari ini bismillah kita akan belajar bersama tentang manajemen Pasmina. Nampaknya di sini juga dari teman-teman Pasmina Jawa Timur bukan hanya saya saja yang hadir. Tadi saya melihat ada Mbak Junia juga. Mbak Junia nanti bisa share pengalaman juga nih bagaimana pelayanan Pasmina ini dilaksanakan secara rutin di Lamongan begitu ya, atau barangkali ada teman daerah lain juga yang sudah rutin melaksanakan bisa nanti memberikan testimoni gitu ya untuk teman-teman PDN Kabupaten Malang untuk lebih semangat seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, usia nasi A ini kan udah nggak muda lagi ya, kita tahu itu. Usia nasi A ini sudah mendekati 1 abad, menjelang 1 abad, 91 menuju ke 92 dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, artinya tantangan nasi A itu tidak berhenti pada urusan domestik saja. Tantangan nasi A semakin usianya semakin bertambah, menjelang 1 abad bahkan, tantangannya juga luar biasa, terutama dalam hal kesehatan. Nah, dalam hal ini kita akan menspesifikkan gitu ya, akan memfokuskan pada problematika nasi A, tantangan-tantangan nasi A sekarang dan masa depan itu seperti apa sih? Dan kenapa sih perlunya adanya gerakan, perlunya adanya pelayanan, perlunya adanya program yang berkelanjutan, program yang kalau bahasanya kerennya itu SDG, Sustainable Development Goal, artinya bagaimana program itu nanti memberi dampak yang bagi masyarakat banyak, program itu mampu bermanfaatnya jangka panjang, bukan hanya sekedar saat ini, namun bagaimana ke depannya. Seperti itu ya. Artinya SDGs tadi pembangunan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara. Kalau saya kecepatan, tolong bilang ya, Mbak, kecepatan Mbak ngomong gitu ya. Ada nggak terkontrol teman-teman? Kalau saya nggak diingatkan, saya nggak tahu juga. Begitu nggak? Mohon nanti diingatkan begitu. Oke, kita lanjutkan. Apa sih tantangan Nasyatul Aisyah saat ini? Dan ke depan tuh seperti apa gitu ya, sehingga kita harus bagaimana gitu loh, karena nggak bisa kita samakan program kerja kita zamane mbak-mbak Yu kita mungkin sekarang sudah Aisyah begitu ya, atau mungkin beliau-beliau juga sudah meninggal begitu ya, almarhum dan almarhumah begitu ya. Zaman-zaman biyen itu aku kegiatan aku ngene, kegiatan aku ngene. Saya percaya kenapa program itu dilaksanakan pada zamannya, karena kondisi zamannya demikian, problematika di zamannya demikian, dan kebutuhannya seperti itu. Tapi ketika kita menarik dengan program yang dahulu, gitu ya, ditarik pada kondisi saat ini, apakah masih relevan, begitu ya? Apakah masih sesuai dan apakah masih bisa kita lakukan? Jangan-jangan kita yang nggak sadar diri, sebenarnya itu sudah nggak perlu kita lakukan. Sekarang tuh lebih begini, begitu kan? Karena kita nggak tahu kondisi saat ini seperti apa. Nah, kita belajar sekarang kondisi saat ini tantangan di nasi atau seperti apa sih, gitu ya? Silakan dijawab teman-teman. Pernah menjumpai remaja hamil di luar nikah? Banyak. Pernah, oke. Banyak? Banyak di sekitar kita? Banyak. Banyak. Enggak, ada yang jawab enggak, ada yang jawab banyak. Artinya ada di sini, ternyata ada remaja hamil di luar nikah. Gitu ya. Oke, ada lagi tantangan. Remaja yang krisis identitas. Pernah menemukan krisis identitas itu seperti apa sih? Ya mungkin secara fitrah dia dilahirkan sebagai perempuan begitu ya. Namun dia merasa saya tuh terjebak di tubuh laki-laki. Nah, ada kan yang seperti itu? Ada yang dilahirkan sebagai laki-laki gitu ya. Tapi beliau mengatakan, mereka mengatakan, saya tuh terjebak di tubuh perempuan. Gitu kan? Banyak ya remaja kita seperti itu. Terus belum mengenal dirinya sendiri. Apa sih seharusnya saya usia sekian, apa sih yang harus saya lakukan begitu ya? Ini dikatakan krisis remaja yang krisis identitas, ikut-ikutan. Oh, saiki zamane opo yo? Oh, TikTokan, yo wis TikTokan dan lain sebagainya. Iki zamane opo yo? Iki zamane ngene, yo wis ikut ngene gitu. Bukan dalam arti saya mengatakan TikTokan itu hal yang buruk, tidak. Banyak juga dakwah lewat TikTok gitu ya.
Nah, tapi bagaimana kita mengemas pisau-pisau tadi itu menjadi pisau-pisau yang baik, pisau-pisau yang dipegang oleh koki gitu ya. Ketika pisau itu dipegang oleh koki, maka menghasilkan makanan yang lezat, makanan yang enak, dinikmati oleh banyak orang. Tapi bagaimana kalau pisau itu dipegang oleh penjahat? Maka yang adanya apa? Pembunuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, banyak dari remaja kita yang mengalami krisis identitasnya. Kemudian, remaja yang menggunakan narkoba ada di sekitar kita? Ada. Ada di sekitar kita? Ada. Ya. Banyak di sekitar kita? Banyak. Banyak. Di tahun 2018 gitu ya. Di tahun 2018, Bu Khofifah itu dalam forum PWM, waktu itu audiensi dengan PWM di Gedung Dakwah Muhammadiyah wilayah gitu di Surabaya, mengatakan tingkat narkoba di Jawa Timur itu tergolong sangat tinggi secara nasional. Dan tertinggi lagi di mana? Ini bukan kebetulan ya teman-teman, atau bagaimana ya? Kalau di data, kalau melihat data itu disampaikan sama Bu Khofifah itu di Lamongan, begitu ya. Tingkat narkoba tertinggi itulah. Di Lamongan itu di daerah mana? Di daerah Pantura. Gitu ya. Jadi area-area apa ya? Pantura sana Paciran, Brodong dan lain sebagainya. Saya mengatakan ini dengan data gitu ya. Data itu disampaikan oleh Bu Khofifah. Artinya bukan berarti di Kabupaten Malang itu nggak ada yang remaja tidak menggunakan narkoba. Tapi kalau kita melihat data Jawa Timur tuh angka tertinggi masuk kategori tertinggi secara nasional remaja yang menggunakan narkoba seperti itu. Artinya kita juga harus prihatin teman-teman. Ternyata di lingkungan kita mungkin di depan kita baik-baik saja. Oh enggak tuh biasa wae remaja-remaja saya sopan-sopan, gak ono sing narkoba dan lain sebagainya. Kita nggak tahu di belakang kita seperti apa. Kan seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Remaja hidup di jalanan dan terlantar. Pernah melihat? Pernah melihat ya anak pang gitu ya. Mereka solidnya luar biasa anak pang itu gitu. Sehingga Puruk Mini di tahun 2016-2017 itu membuat gerakan bagaimana di Malang, di Kota Malang ini ya, tetangga Kabupaten Malang, di Kota Malang itu membuat gerakan, kebetulan Aisyah Kota Malang. Misinya kok cuma satu. Bagaimana anak pang ini mau mandi? Sederhana sekali ya. Bagaimana anak pang ini mau mandi? Misiku dhisik lewat dakwah toharoh dhisik bersih. Dan mereka belum adus dhisik dimulai dari situ. Gitu ya. Jadi remaja ini bukan berarti kita menyalahkan sepenuhnya, pasti mereka ada faktor-faktor yang internal maupun eksternal, faktor keluarga, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Artinya kita juga menjadi bagian dari faktor adanya remaja hidup yang di jalanan yang remaja terlantar itu tadi. Begitu loh. Next. Oke, sebentar. Remaja yang berorientasi LGBT. Pernah ya kita di tahun berapa? Akhir-akhir ini bahkan gitu ya. Atau bahkan semakin di TikTok gitu ya, atau di media-media sosial lainnya itu banyak sekali remaja yang mempunyai pasangan dengan sesama jenisnya. Mereka mengekspos dirinya. Mereka speak up di depan umum. Nggak apa-apa, kita tuh pacaran, kita mau menikah, kalau nggak punya anak pun nanti kita akan mengadopsi dan lain sebagainya. Sekarang tuh remaja-remaja kita kok semakin pede gitu loh. Mungkin kalau dulu itu sembunyi-sembunyi, nggak berani tuh, aduh sembunyi-sembunyi aja, jangan sampai orang tahu, karena masih menganggap itu aib yang, maksudnya itu hal yang negatif di masyarakat kita. Namun sekarang kenyataannya seperti apa? Mereka mengekspos dirinya, mereka speak up di depan umum gitu ya, di depan publik, mereka speak up gitu loh. Jadi nah ini kan hal yang sangat bikin ketar-ketir kita kan, itu terjadi pada remaja kita. Bagaimana dengan anak keturunan kita selanjutnya, kan seperti itu. Oke, next. Remaja terkena HIV/AIDS. Nah, biasanya kan umumnya ketika kita mendengar istilah HIV/AIDS itu kan pikiran kita, mesti nakal tuh, mesti gonta-ganti pasangan tuh dan lain sebagainya. Sekarang nggak seperti itu aja teman-teman. Banyak cara banyak cara bagaimana itu bisa menularkan ke remaja-remaja kita.
gitu ya. Ada cara-cara yang out of the box bahkan. Kadang ada jarum gitu ya. Ada sengaja memang waktu itu sempat ramai juga di media sosial. Jarum begitu ya, ditaruh di kursi bioskop-bioskop gitu ya. Ketika mereka mendudukinya jarum yang sudah terinfeksi virus tadi ya, terus ditaruh di kursi-kursi bioskop. Nah, ketika itu memang terkena bagian dari tubuh kita, begitu, dan virusnya masih aktif, maka penularannya akan cepat seperti itu loh. Dan itu pernah viral juga di media sosial dan itu terjadi teman-teman. Dan remaja-remaja kita banyak juga di usia-usia remajanya sudah terkena HIV/AIDS, HIV dan AIDS gitu ya, seperti itu. Next. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana NA menyikapinya? Gitu. Siapa yang bisa menjawab? Nanti dulu ya. Nanti dijawab sendiri-sendiri dalam dirinya masing-masing gitu ya. Maka Nasihatul Aisyah mempunyai gerakan advokasi teman-teman, gerakan advokasi yang disebut dengan PASMINA gitu ya. Kependekan dari Pelayanan Remaja Sehat milik Nasihatul Aisyah gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah nggak asing dengan logo ini begitu ya. Dan istilah pasmina juga nggak asing, walaupun awal-awal kita mensosialisasikan di Jawa Timur, itu anggar ngomong pasmina, itu dikira kita sosialisasi jilbab teman-teman. Dikira pasmina itu ya jilbab gitu loh. Sehingga namun sekarang sudah famous ya, sudah tahu semuanya pasmina itu apa sih. Pasmina itu adalah program advokasi Gerakan Nasihatul Aisyah, kependekan dari Pelayanan Remaja Sehat milik Nasihatul Aisyah, seperti itu. Oke. Nah, secara singkat kita berbicara embrio gitu ya. Kita berbicara histori. Pasmina ini kan merupakan wadah berkumpulnya para remaja dalam mengembangkan diri, bertukar pikiran tentang kesehatan, konseling, kreativitas, dan edukasi diri. Gitu ya. Jadi karena pelayanannya remaja, maka sasarannya remaja, walaupun nanti implementasinya juga ada juga yang nggak remaja, gitu ya. Nah, sedikit saya mengambil histori ya. Embrio Pasmina ini dari Posrejo. Posrejo itu kependekan dari Pos Remaja Jogja. Loh, kok bisa Jogja Mbak? Iya, karena Pasmina ini lahir di Jogja, teman-teman. Itu lahir di Jogja waktu itu. Ini secara singkatnya ya. Waktu itu teman-teman DNA Jogja tuh melihat ada anak-anak kecil begitu ya yang nggak paham barangkali begitu memainkan bekas alat kontrasepsi alias saya vulgar ya bilang di sini kondom gitu ya, kondom bekas gitu kan banyak tuh dibuang di daerah Kali Wirobrajan. Situ kan ada kali besar tuh di Jogja namanya Kali Wirobrajan. Di daerah sana tuh banyak sekali kondom-kondom bekas gitu ya. Nah, kondom-kondom bekas tadi karena kurangnya pengetahuan dari anak-anak, adik-adik begitu ya. Mereka buat mainan. Dibuat apa ya? Ditiup-tiup, dikira pelembungan teman-teman. Ngerti pelembungan nggak sih? Balon. Dikira balon karena nggak tahu. Nah, itu kan hal yang kalau kita tuh aduh jijik lah pokoknya ngono iya gitu karena kita tahu bagaimana dengan adik-adik anak-anak kita yang nggak tahu kan seperti itu. Nah, berangkat dari situ teman-teman berinisiatif ini gimana ya biar adik-adik kita juga teredukasi gitu ya. Maka bikinlah namanya Posrejo, Pos Remaja Jogja. Nah, jadi kayak posyandu gitu teman-teman. Kalau posyandu selama ini kan ada itu anak-anak gitu ya atau lansia begitu ya. Nah, ini inisiatifnya ini untuk remaja gitu loh, untuk edukasi remaja. Nah, di sana kok semakin banyak, kok semakin pesat, kok banyak yang tertarik begitu sehingga volunteernya semakin banyak, semakin besar lah. Akhirnya diliriklah sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Bekerja samalah teman-teman PDNA Kota Yogyakarta, kemudian diangkatlah menjadi isu nasional dan diangkatlah menjadi program nasional. Di tahun 2016 waktu itu di muktamar di Jogja ya, di UMY. Itu waktu itu launching teman-teman. Walaupun gerakan ini sebenarnya sejak 2009, 2011 itu mulai disentuh oleh Dinkes begitu ya. Nah, di tahun 2016 itu PPNA memviralkan atau menginstruksikan ini menjadi gerakan nasional. Artinya semua PWNA sampai PRNA ini mari bersama-sama untuk mengimplementasikan gerakan advokasi yang kita sebut namanya Pasmina. Seperti itu.
Nah, sehingga Pasmina sendiri tuh posisinya di mana sih? Pasmina ini apakah program, koyok program kajian Ramadan, apakah bagian menjadi itu? Atau Pasmina ini berdiri sendiri sebenarnya? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi karena banyak banget teman-teman kita itu salah sangka gitu ya. Dikira Pasmina itu program. Sehingga Pasmina itu punya departemen sopo gitu kan biasanya. Karena Pasmina itu kan program. Nah, mari kita luruskan bersama-sama teman-teman ya. Pasmina itu adalah salah satu buana. Nah, buana itu apa sih? Buana itu badan usaha miliknya NA, tapi berbasis sosial alias non-profit. Gitu. Kalau di NA itu kan kita mengenal istilah buana itu kan banyak ya, ada PAUD gitu ya, ada koperasi, ada BMT, ada apa ya kayak minimarket, ada macam-macam lah banyak sekali. Nah, mereka kan mempunyai orientasi yang profit. Bagaimana dari minimarket tadi diputar menjadi sebuah keuntungan sehingga keuntungannya bisa menghidupi organisasi. Bagaimana BMT atau koperasi tadi itu dikelola menjadi aset gitu ya, aset yang nantinya menguntungkan bagi organisasi. Seperti itu ya. Nah, posisi Pasmina itu juga sama, badan usaha. Artinya dia mempunyai legalitas yang berdiri sendiri, independen, tidak di bawah bidang, tidak di bawah departemen. Gitu ya. Namun bedanya ini non-profit alias berbasis sosial, bukan untuk keuntungan yang sifatnya profit. Ayo menyelenggarakan Pasmina ben ono duit, enggak gitu. Orientasinya berbeda. Walaupun namanya buana. Sampai sini paham ya teman-teman? Sampai sini paham? Oke, jadi aku Pasmina itu dia berdiri sendiri. Nah, koyo istilahnya ngono lembaga teman-teman. Nah, terus pertanggungjawabannya ke siapa Mbak? Pertanggungjawabannya itu langsung ke pimpinan. Kan tuh ada tuh struktur pimpinan, ada pimpinan umum, ada departemen-departemen kan. Pimpinan umum terdiri dari ketua umum Mbak Yeni gitu ya, sekum gitu ya, ada Mbak Nia begitu, ada bendahara umum begitu ya, atau barangkali kalau di PWNA itu ada ketua bidang, itu juga masuk dalam umum. Kemudian ketua bidang baru membawai departemen. Nah, si Pasmina tadi itu pertanggungjawabannya langsung ke pimpinan umum. Gitu, pertanggungjawabannya langsung ke ketua umum. Jadi pertanggungjawabannya langsung ke Mbak Yeni, ke Nia dan lain sebagainya. Seperti itu nggih. Itu Pasmina gitu. Jadi badan usaha non profit. Nah, bagaimana jika dihandle oleh Departemen Kesehatan? Sebenarnya nggak masalah, teman-teman. Sebenarnya nggak masalah. Tapi ini bukan program di bawah departemen. Artinya buana itu berdiri sendiri, namun nanti misal Mbak karena kondisi kita kan nggak bisa ideal ya Mbak, karena uangnya ya terbatas, uangnya ya kuak wito sedikit, nah engko dipisah-pisah ngono gak ono sing ngurusi, semisal seperti itu, nggak masalah, itu fleksibel teman-teman. Semisalnya nanti dihandle langsung oleh Departemen Kesehatan nggak masalah, gitu. Tapi tidak dimasukkan dalam program kerja Departemen Kesehatan, beda. Begitu nggih? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sering melihat logo Pasmina, nanti saya tolong diingatkan ya jika waktunya melebihi Mbak begitu. Ini makna logo Pasmina, gitu ya teman-teman. Kita lihat satu ini ada kayak bentuk heksagonal ya, yang merupakan bentuk geometri yang paling tepat untuk penggunaan maksimum ruang suatu ruang. Demikian juga diharapkan Pasmina menjadi ruang atau wadah remaja yang dapat secara maksimum digunakan oleh remaja dalam meningkatkan pemahaman akan dirinya, pengetahuan dan life skill dan karakter yang mulia. Ini filosofinya. Kenapa dibentuk bentuk heksagonal gitu ya, kayak bentuk madu gitu ya. Nah, seperti itu. Itu filosofinya. Kemudian 7 heksagonal di situ kan ada 7 ya, teman-teman. Kita lihat itu di 2 itu warna-warni ya, mencerminkan ada 7 layanan pos dalam Pasmina bagi remaja yang memiliki dunia warna-warni. Usia remaja kan usia yang seru begitu ya teman-teman, yang mana di usia tersebut itu remaja itu menganggap apa ya? Ya kita tahu bahwasanya usia-usia yang asik seperti itu ya. Kemudian 3, ada lengkung merah ya. Lengkung Pasmina merah menuju logo NA itu dimaknai sebagai titian jalan gitu ya. Mewujudkan tujuan NA, di mana tujuan Pasmina sendiri mengarah pada tujuan NA, yaitu menciptakan remaja sehat, unggul dan
akhlak mulia dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini maksud dan tujuan Pasmina, teman-teman. Pertama, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kedua, mendekatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan remaja. Ketiga, membiasakan hidup sehat dan islami. Keempat, tumbuhnya remaja yang sehat jasmani, sosial, dan rohani. Kelima, menjadikan remaja sebagai pelaku aktif pengelola Pasmina. Selanjutnya, terwujudnya wadah pergaulan dan pengembangan kreativitas remaja. Dan yang terakhir, terbentuknya karakter remaja yang cerdas dan berakhlak islami. Begitu, nggih. Nanti penjelasannya lebih ke pelayanan saja, biar nggak terlalu teoritis begitu ya. Nah, ini konsep Pasmina yang harus kita tahu. Nah, dalam pelayanan Pasmina, itu merupakan pelayanan dan edukasi, teman-teman. Jadi melayani dan pemberian edukasi seperti itu. Sehingga harapannya nanti dari yang kita layani, yang kita tangani gitu, yang kita edukasi seperti itu, endingnya itu welcome to Nasiah gitu. Mereka bergabung di Nasiah. Saya ambillah kabupaten tetangga, kota tetangga ya, dekat ya dengan Kabupaten Malang, di Kota Malang ya begitu. Kebetulan saya juga pernah menjadi bagian dari Kota Malang begitu nggih. Waktu itu di tahun 2016 ya, di tahun 2016 kita tuh menyelenggarakan Pasmina pertama kalinya. Waktu itu PWNA belum mengadakan pelatihan. Jadi saya nol pudol, opo iku Pasmina itu nggak ngerti gitu ya. Kita berangkat dari kita punya buku panduan Pasmina. Kita pelajari sendiri, kemudian kita olah, kita kelola bagaimana ini menjadi sebuah pelayanan. Jadi pelaksanaannya ya memang tidak ideal karena memang belum tahu idealnya seperti apa. Nah, waktu itu kita hadir di Kedung Kandang begitu ya. Salah satu kecamatan di Kota Malang. Waktu itu hadir di masjid. Karena waktu itu juga Kedung Kandang masih merintis NA begitu ya, belum punya anggota begitu. Ada pimpinan daerah Mbak Anissa gitu ya dari Kedung Kandang, namun di sana masih belum punya tim seperti itu ya, sehingga yowis lah ayo bikin Pasmina gitu ya. Bikin Pasmina dilaksanakan di sana. Kita deg-degan awalnya, aku udah nggak ono sing teko karena yowis kita menunjuk salah satu masjid, wis kayak sejenis baksos gitulah ya. Karena banyak juga orang nggak ngerti apa sih Muhammadiyah gitu ya, apa sih NA. Iku posisi yang dilakukan wong-wong NA iku nggak ngerti gitu loh, sehingga ya sifatnya kita seperti baksos gitu loh, baksos kesehatan, cek-cek kesehatan untuk adik-adik dan remaja. Akhirnya dari situ singkat cerita teman-teman, dari pelaksanaan pertama, kemudian ada remaja yang aktif, remaja yang tertarik, sehingga alhamdulillah sekarang Kota Malang punya 5 ya kecamatan di Kota Malang itu lengkap mempunyai cabang. Saya bisa mengartikan ini berangkat dari ketekunan teman-teman Kota Malang untuk penyelenggaraan Pasmina. Yang mana Kota Malang itu mempunyai aset Muhammadiyah yang bagus, besar seperti Kabupaten Malang ya. Namun kelemahannya apa? Kelemahannya banyak kader-kader Kota Malang yang digedekan, artinya dididik menjadi PDNA Kota Malang, kemudian seusai kuliah selesai, keluar dari Kota Malang. Artinya Kota Malang ini kehilangan kader. Sering kali terjadi seperti itu. Sehingga tuh kita berpikir, ini gimana ya biar nggak terjadi seperti itu terus. Akhirnya, bagaimana kita memaksimalkan potensi pribumi, kita memaksimalkan kader-kader yang ada di Kota Malang sendiri. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, lewat dengan pelayanan Pasmina, alhamdulillah sekarang full mempunyai cabang. Seperti itu, teman-teman. Dan kader-kader dari Kota Malang sendiri juga banyak, alhamdulillah, semakin banyak. Nah, kalau toh ini diselenggarakan secara offline seperti itu ya, ada jargon yang membuat kita harus tetap semangat begitu ya. Nah, namanya jargon Pasmina. Ketika nanti instruktur gitu ya, atau ada salah satu orang yang mengatakan Pasmina begitu ya, semua serentak menjawab remaja sehat, generasi hebat. Biasanya ada yang ditambahi kayak misalkan contohnya ini, ditambahi Bojonegoro misalnya. Pasmina Bojonegoro, remaja sehat, generasi hebat. Matoh. Nah, seperti itu. Atau Lamongan. Pasmina Lamongan, remaja sehat, generasi hebat. Megilan, gimana lah, pokoknya ditambahi sendiri sesuai dengan itu ya, ciri khas masing-masing daerah seperti itu. Monggo nanti Kabupaten Malang setiap pelayanan atau hal-hal yang memang kita butuh untuk refresh begitu ya, selalu dikeluarkan gitu. Jadi peserta itu juga hidup. Remaja sehat, generasi hebat begitu nggih.
Nah, sekarang berbicara ruang lingkup dan sasaran Pasmina. Nah, ruang lingkupnya apa? Secara substansi, begitu ya teman-teman. Ruang lingkupnya Pasmina ini ada edukatif dan preventif. Nah, kenapa dikatakan preventif? Karena sifatnya pencegahan, teman-teman. Gitu. Karena sifatnya pencegahan. Bagaimana remaja itu nanti tidak terjerat dalam, misalkan terjerat dalam pergaulan yang tidak baik, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya edukatif preventif, begitu ya. Kemudian sifatnya konsultatif. Nah, sifatnya konsultatif itu dua arah, gitu ya, dua arah. Jadi ada komunikasi, ada interaksi, gitu ya. Ada yang berbicara dan ada yang merespon. Tidak disampaikan hanya satu arah saja. Kemudian ada partisipatif, gitu ya, dan rekreatif. Bagaimana kegiatan Pasmina ini memang dijadikan ajang healing, gitu ya, kalau bahasa anak-anak sekarang, dijadikan ajang-ajang healing bagi remaja-remaja kita, bahwa ini sebuah kegiatan yang bermanfaat tapi asik. Seperti itu. Sampai di Jogja itu waktu belum COVID ya, pernah dilaksanakan di alun-alun kidul, di alun-alun utara, gitu ya, dekat keraton dan lain sebagainya. Sampai sudah ada komunitasnya di luar NA, jadi volunteernya banyak sekali. Bahkan ketika ada setiap minggu itu bikin pelayanan Pasmina. Ketika ada seminggu aja nggak bikin pelayanan, itu masyarakat tuh mencari. Ini ada Pasmina kok nggak ono ya. Nah, sampai dikangenin gitu loh. Jadi mereka tuh menganggap Pasmina ini memang healing gitu loh, bukan hal yang menakutkan seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya wilayah dari wilayah, ranting, cabang, daerah ke wilayah lagi ya. Jadi artinya semua jajaran pimpinan, level pimpinan itu baiknya itu mempunyai Pasmina seperti itu. Nah, sasarannya. Nah, Pasmina itu jenis sasarannya sopo sih, Mbak? Kayak gitu ya. Pertama, daerah, cabang, dan ranting. Yakni dalam maksud apa? Pembentukan kader nasiah, pimpinan nasiah setempat. Nah, di periodenya Mbak Diah ini di 2016 yang harusnya berakhir di 2020 ini, namun molor 2 tahun ya sampai 2022, gitu ya. Nah, ini mempunyai gerakan pendirian 1000 ranting, gitu ya. Nah, Pasmina mempunyai peran andil di situ. Bagaimana cabang dan ranting itu terbentuk dengan pelayanan yang diadakan oleh Pasmina. Contohnya ini sudah diimplementasikan sama teman-teman Kota Malang. Gitu ya. Bagaimana mereka menguatkan cabang? Bagaimana mereka membentuk ranting? Punya daerah tapi gak duit cabang. Itu kan lucu, teman-teman ya. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Lewat salah satunya lewat gerakan Pasmina. Seperti itu. Selanjutnya, Gutu school gitu ya, Pasmina Gutu school atau Gutu pesantren. Kalau di Lamongan itu ada Gutu pesantren ya, ada di Al-Mizan gitu ya. Dan mungkin di pondok-pondok yang lain begitu. Nah, Gutu school ini artinya apa? Adik-adik kita di usia SMP, di usia remaja, itu kan sasaran remaja yang memang harusnya mereka mendapatkan hak ya untuk diedukasi perihal kesehatan reproduksi, konseling dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena waktu di sekolah itu terkadang itu dipasrahkan guru BK dan guru agama gitu yo. Adakah pendidikan tentang bagaimana cara mencegah pelecehan seksual gitu ya? Adakah pendidikan tentang toharoh? Mungkin ada, tapi minim sekali gitu loh. Nah, makanya dari itu Pasmina Nasiah masuk di sana. Seperti contohnya biasanya keputrian yang dilaksanakan hari Jumat. Yang Jumat itu anak putra itu sholat Jumat, yang putri pelayanan Pasmina. Biasanya seperti itu dilakukan. Gitu. Jadi kita masuk tuh di beberapa daerah. Ada di Bojonegoro masuk di sekolah negeri aja. Apakah harus sekolah Muhammadiyah? Tidak. Ini perlu saya edit nih PPT-nya. Tidak hanya sekolah Muhammadiyah saja. Dakwah di sekolah negeri juga perlu. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bojonegoro di MAN. Gitu nggak apa-apa karena dakwah kita tuh tidak eksklusif ya teman-teman, dakwah kita inklusif gitu loh, terbuka untuk umum. Kalau memang kebijakan PDNA Mbak kita fokus ke sekolah Muhammadiyah bisa Mbak, kader-kader Muhammadiyah harus digarap dulu, nggak masalah, monggo, itu kan kebijakan teman-teman. Tapi apakah kita menutup pintu untuk sekolah non Muhammadiyah? Jangan seperti itu ya, karena dakwah kita juga harus secara luas seperti itu karena Pasmina ini bagian dari dakwah. Next, di sarana umum atau public space. Nah, ini yang biasanya mungkin sering kita jumpai begitu ya. Di tablik akbar biasanya kan ada
Ahad pagi gitu ya, kalau offline begitu ya. Ada Ahad pagi rutinan gitu ya, setiap hari Ahad. Ada event-event Muhammadiyah, mungkin biasanya sebulan sekali pengajian Muhammadiyah di ranting apa, pengajian Muhammadiyah di cabang apa begitu ya, atau pengajian Muhammadiyah di gedung PDM dan lain sebagainya. Monggo, Pasmina hadir di sana. Dan ini pernah dilakukan secara rutin sama teman-teman Kabupaten Malang juga, Kota Malang maaf. Dan Banyuwangi juga pernah rutin dilaksanakan yang sifatnya public space. Ponorogo juga pernah gitu ya, dan lain sebagainya. Monggo di Car Free Day barangkali monggo silahkan gitu ya. Mbak, setiap Ahad itu di daerah Sengkaling gitu ya, di Omah Kampus tuh selalu ramai Mbak buat remaja-remaja jogging semisal. Pasmina hadir di sana di daerah sana monggo, nggak masalah gitu nggih. Contohnya seperti itu. Nah, layanan-layanan Pasmina tadi ada 7 ya. Pertama tuh apa sih Mbak? Pertama pos pendaftaran, kedua pos IMT ini agak saya cepatkan, ketiga pos cek HB hemoglobin, keempat pos konsultasi reproduksi, pos konsultasi psikologi gitu ya. Ada pos makanan bergizi dan pos edukasi. Nah, mulai dari pos pendaftaran. Karena ini sifatnya gerakan yang sifatnya terstruktur ya teman-teman, makanya juga harus tertib secara administrasi. Itu membedakan gerakan nasiah dan mungkin gerakan-gerakan yang lain seperti itu ya. Kita harus tertib organisasi. Di pos pendaftaran ini apa aja yang dilakukan, Mbak? Yakni pencatatan data diri peserta, pemberian kartu Pasmina, pemberian informasi kepada peserta terkait alur Pasmina. Nah, di pos pendaftaran ini yang mengatur, Mbak, kan daftar tuh kayak kita di klinik-klinik gitu loh teman-teman, di rumah sakit gitu kan, kita pasti ke resepsionis ya, resepsionis terus Mbak mau daftar gitu kan, pasti kita dituntun kan melengkapi data diri gitu ya, nanti ada kartu gitu ya, ada kartu rumah sakit dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nanti baru diarahkan, Mbak silahkan nunggu di sana, Mbak silahkan ke pos ini dulu, Mbak silahkan. Nah itu nanti di pos pendaftaran bagian itu, begitu nggih. Next, lanjut ke pos IMT. IMT itu kependekan dari indeks massa tubuh, ya ini melakukan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan sehingga dapat diketahui berat badan ideal sesuai tumbuh kembang usia remaja. Kita banyak ya melihat usia remaja kadang tuh terlalu kurus gitu loh yo, atau terlalu gemuk gitu loh yo. Banyak kan di sekitar kita. Nah, ketika mereka dari usia mudanya, dari usia remaja, usia dininya tidak dikasih informasi, ternyata indeks massa tubuh itu penting loh untuk usia kita nanti menuju usia produktif. Gitu ya. Bagaimana tubuh ini harus ideal, bukan ideal terlihat langsing putih, bukan itu, tapi ideal dari tinggi badan dan berat badan itu sesuai dengan porsi nggak sih, gitu loh. Kalau berat badannya melebihi atau tinggi badannya apa ya, mungkin berat badannya yang bisa kita kondisikan ya, berat badannya melebihi berarti apa yang kita lakukan, atau berat badannya kurang terlalu kurus, apa yang harus kita lakukan, karena nanti pengaruh dengan generasi selanjutnya teman-teman. Akhirnya adalah istilah stunting, adalah istilah apa tuh susah apa ya macam-macam lah ya istilah-istilah kesehatan gitu yang nantinya berakibat fatal pada kondisi seorang ibu atau yang akan menjadi ibu kan seperti itu ya. Next kita lanjutkan cek HB. Cek HB ini pemeriksaan kadar HB ya, dilakukan untuk mengetahui kadar HB remaja, mengingat kebanyakan remaja putri cenderung memiliki kadar HB rendah. Sedangkan kadar HB merupakan aspek penting untuk keperluan jangka panjang kesehatan reproduksi perempuan. Nah, di cek HB ini juga ditambahi tensi ya untuk mengukur tekanan darah pada remaja yang rentan terhadap gejala anemia. Pemerintah itu sudah mempunyai program teman-teman, tablet tambah darah gitu ya, TDD itu diberikan ke semua UKS tuh di sekolah-sekolah itu. Tapi realitanya apa? Realitanya sama remaja itu nggak diminum. Karena apa? Karena mereka menganggap aku loh sehat, ngapain aku minum obat? Sedangkan tablet tambah darah itu bukan obat, tapi itu suplemen. Contoh kayak kita minum vitamin gitu, wes. Sehingga banyak ya mungkin di antara apa ya, ini mungkin sebagian juga ada menjadi seorang guru. Pernah nggak melihat siswa kita wis mulai dari berangkat sekolah wis nyeret tas, aduh koyo males ngono lho, males urip ngono lho ketoke. Terus golek panggon sing pojok, terus sirahe iku ditempelke nang meja. Nah, tempelke nang tembok gitu ya, tempelke ke pundak teman ya. Gitu ya. Jadi
Pernah nggak melihat seperti itu? Pernah, atau mungkin ketika kita dulu sekolah ya, pernah ya melihat teman kita, ini kok koyo gak ono aura-aura kehidupan belas, kok lemes saya. Nah, itu perlu kita lihat. Apakah karena memang kadar HB-nya rendah, gitu ya? Nah, itu penting sekali teman-teman untuk kelanjutan remaja-remaja kita yang artinya ini penting sekali untuk kesehatan reproduksi perempuan. Seperti itu ya. Dan pengukuran tensi darah. Next, kita lanjutkan. Oh iya, biasa banyak pertanyaan di sini. Mbak, cek HB itu kan mahal alatnya, gimana? Nah, itu kita jawab nanti ya, perihal alat, perihal gimana kita bisa mendapatkan dana dan lain sebagainya. Itu kita bahas di belakang. Kita lanjutkan. Konsultasi reproduksi. Nah, ini pastinya dilakukan oleh ahli ya teman-teman. Cek IMT. IMT mungkin bisa kita pelajari ya, walaupun bukan orang kesehatan, tapi kita kan bisa belajar. Oh, tinggi badan ini, berat badan semene, ada rumusnya, cara menghitung bagaimana. Mungkin semua orang bisa kalau belajar. Tapi yang HB dan konsultasi reproduksi ini memang harus dibutuhkan ahli. Tidak bisa semena-mena kayak saya lulusan BK gitu kan ya, lulusan BK ngasih konsultasi reproduksi gak nyambung gitu ya. Isone mau gimana caranya cuci kemaluan kayak gitu ya, isone gimana kalau cuci setelah pup ikut kok isone, tapi bagaimana ketika nanti ada problematika, Mbak headku kok gak lancar yo tiap bulan nih, aku kalau head kok cuma flek hitam ya, kalau head kok aku kok perutku sakit banget ya dan lain sebagainya. Remaja-remaja kita terkadang tuh malu mau cerita ke orang tuanya, malu mau cerita ke gurunya, juga malu kadang cerita ke temannya, sehingga dipendem sendiri. Ya wes lah rapopo, wes aku izin teh cerita sopo-sopo. Banyak ya remaja kita seperti itu. Artinya nasihat tuh hadir. Bagaimana remaja-remaja kita yang tidak mempunyai ruang untuk konsultasi kesehatan reproduksi tadi, itu ya, akhirnya kita fasilitasi tuh dengan Pasmina, difasilitasi mereka untuk tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana ketika mengalami problem-problem reproduksi gitu ya, kok keputihan terus, kok ini dan lain sebagainya. Artinya di sini dibutuhkan ahli kesehatan. Seperti itu nggih, kita lanjutkan. Next, selanjutnya yakni pos konsultasi psikologi. Nah, ini pun harus dilakukan ahli teman-teman. Ini banyak yang salah kaprah. Di beberapa daerah itu dilakukan oleh guru agama. Nah, jadi ketika remaja kita konsultasi ke guru agama, maka doktrinnya adalah hal yang kamu lakukan itu dosa, hal yang kamu lakukan itu dibenci Allah, hal yang kamu lakukan itu masuk neraka. Ketika kita mendengar, ketika kita sedih gitu ya, mempunyai problematika yang sangat berat gitu ya, konsultasi tuh gitu ya. Sedangkan jawaban kita malah disalahkan. Yuk, itu dosa. Apa yang kita rasakan? Sedih ya. Sedih, terpuruk, rasanya wes koyo aku nggak suci, aku nggak perlu hidup lagi dan lain sebagainya macam-macam. Gitu ya. Karena pernah ya ada konseli, saya mengatakan konseli pernah konsultasi dengan saya kebetulan hamil di luar nikah begitu ya. Ketika misalkan saya mengatakan pertama, wah itu tindakan dosa, itu masuk neraka kamu dan lain sebagainya. Apa yang akan dia lakukan? Bisa jadi dia bisa mengakhiri hidupnya. Bisa jadi dia akan semakin terpuruk dengan kondisinya. Karena banyak ya kasus yang aborsi, banyak yang kasus bunuh diri karena remaja hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan dengan seorang ahli. Gitu teman-teman. Ahli di sini pastinya juga memegang peran penting untuk asas kerahasiaan. Artinya konseli-konseli yang sudah konsultasi dengan kita, entah kasusnya seberat apapun, itu ya tidak boleh disampaikan ke pimpinan yang lain, cukup kita yang tahu, seperti itu. Ya, artinya biar tidak ada masalah-masalah krisis identitas dan lain sebagainya. Makanya di konsultasi psikologi ini penting sekali. Nah, konsultasi psikologi ini dilakukan oleh siapa, Mbak? Bisa guru BK, bisa psikolog, ya dua itu. Atau orang yang sudah mempunyai keterampilan, yang sudah terlatih dalam proses konseling. Seperti itu ya. Artinya orang yang profesional. Seperti itu. Oke, bukan asal siapapun kok pose kosong wis isi Mbak Yeni. Sampean Mbak Yeni ini jurusan apa Mbak Yeni? PGSD atau apa ya? Nggih, semisal nih Mbak Yeni jurusannya PGSD semisal begitu. Ayo Mbak Yeni ikut pos konsultasi psikologi kosong sampean isi Mbak. Nah, seperti itu ya. Kalau Mbak Yeni sebelumnya sudah pernah mengikuti rentetan pelatihan tentang konseling, nggak masalah, dihandle Mbak Yeni. Tapi kalau Mbak Yeni belum, ya jangan dulu, seperti itu, nggih.
Begitu. Next selanjutnya, layanan di Pasmina yang keenam ada pos makanan bergizi. Nah ini, para remaja selain mendapatkan makanan dan minuman bergizi juga mendapatkan tips seputar konsumsi makanan sehat maupun kandungan makanan dan minuman bergizi. Nah ini contohnya, kayak posyandu kan nak mulai ibu-ibu ini kan gowo apa? Indah-indah. Gowo kadang gowo sari kedelai gitu ya, kadang gowo susu, kadang gue sari kacang, kadang gue kacang hijau, bubur kacang hijau gitu ya, macam-macam gitu ya. Kalau posyandu pun di Pasmina juga ada makanan dan minuman bergizi. Selain itu ada juga konsultasi. Jadi ada edukasi. Kenapa sih kamu harus makan bergizi gitu ya? Nah ini Yunda Rahma yang paham tentang pergizian-gizian gini ya. Kenapa kadar gizinya? Oh, kamu berat badannya segini, punya harus diet semisal diet karbo dan lain sebagainya. Nah, itu kan orang-orang ahli gizi yang paham ya. Ini pun harus dilakukan oleh profesional. Kalau cuma ngasihkan saja siapapun bisa ngasihkan gitu ya. Ini hari ini kotakannya itu apa ya? Jeruk sama burjo semisal. Bubur kacang hijau semisal. Misalkan menunya itu untuk apa ya Pasmina kali ini yang memberikan siapapun itu nggak masalah, tapi yang memberikan layanan konsultasi gizi harus orang yang paham tentang gizi, begitu ya. Kita lanjutkan di pos edukasi. Nah ini di pos edukasi ini sifatnya bisa klasikal maupun bisa media, sekreatif mungkin teman-teman. Nah klasikal itu seperti apa? Ini ya contohnya ada di gambar-gambar gini ya, yang sifatnya kayak lebih ke ceramah gitu ya. Tapi bagaimana metode itu dikemas dengan asik, bukan terkesan tradisional dan terkesan membosankan. Gitu ya, bisa dibentuk dengan game, gitu ya, bisa dibentuk dengan diskusi, berkelompok-kelompok FGD, maupun misal gini, Mbak, kalau di cabang ranting mungkin mudah kita mengumpulkan ya pemberian edukasi tentang kesehatan gitu ya, atau tentang apapun lah tema yang diambil pada waktu di pos edukasi. Tapi bagaimana ketika sasaran kita di public space? Gitu ya, di ruangan terbuka, musuh kita kata ceramah, kan? Pertanyaannya. Nah, ya nggak mungkin ya teman-teman keluar ceramah gitu ya nggak mungkin juga. Jadi bisa solusinya dengan leaflet atau pamflet, gitu ya, atau seperti papan bimbingan seperti itu ya, kayak mading gitulah ya. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan pos edukasi. Bagaimana masyarakat atau remaja-remaja kita teredukasi dengan materi yang akan kita bawa atau tema yang kita bawa. Nah, di pos edukasi ini tidak hanya sekedar seputar kesehatan, teman-teman. Sesuai kebutuhan. Semisal nih contohnya, Mbak, pertama kita mau menyelenggarakan itu Mbak, Pasmina di SMP Muhammadiyah Daus misal. Sasarannya itu SMP. Kira-kira di usia SMP kebutuhan materi apa yang mereka butuhkan dan tidak didapatkan di sekolah? Semisal nih tentang bagaimana bergaul dengan lawan jenis, seperti itu. Kan banyak tuh ya fenomena pacaran gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan tema yang langsung pacaran haram, apakah anak-anak SMP tertarik ikut? Tidak. Karena mereka merasa aku punya teman dekat gitu ya, aku punya pacar, bahkan bisa mengatakan seperti itu. Tema kita hadir di sana pacaran haram, tidak ada yang ikut. Nah mungkin apa ya, bisa dengan tema-tema yang menarik. Bagaimana peran kita sebagai remaja menghadapi virus merah jambu, seperti itu ya. Wajarkah jika saya jatuh cinta, seperti itu. Bukan apa ya, bikin tema-tema yang unik-unik, yang asik-asik, yang mana remaja itu tertarik untuk hadir di forum kita. Seperti itu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu bagian dari dakwah kultural. Kalau di Muhammadiyah dikenal dengan dakwah kultural begitu ya. Bagaimana dakwah itu dikemas dengan cara yang tidak terkesan menakut-nakuti. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itulah 7 pos yang ada di layanan Pasmina. Pertanyaannya gini, Mbak, semisal nih, saya tidak bisa menyelenggarakan ke-7-7-nya. Saya cuma bisa menyelenggarakan 3 pos tok, Mbak. Cuma pos pendaftaran, pos IMT, sampai cek darah lah, semisal itu, dan pos apa ya, edukasi, semisal seperti itu. Boleh, Mbak, nggak masalah. Di sini bukan artian 7 itu harus ada semua. Betul nggih? Tapi memang idealnya ya 7 itu ada semua. Tapi kalau kendalanya nanti banyak kendalanya begini Mbak, kendalanya begini, monggo kita kembalikan ke daerah masing-masing sesuai kebutuhan saja. Seperti itu nggih. Nah, ini contoh-contoh sasaran di daerah cabang ranting ya. Nah, ini yang diadakan di cabang Brondong gitu ya. Di Kabupaten Malang, di daerah di cabang Kedung Kandang begitu nggih.
Kota Malang. Nah, ini Go to School ya. Pernah dilakukan di Semam 4 Sedayu di Gresik, nggih, di Gresik di Sedayu. Terus pernah di SMP Al Islam plus Al Mukminin ini pondok pesantren juga Muhammadiyah yang dilaksanakan di Sampang, teman-teman. Oke, ada yang di public space-nya seperti apa? Nah, ini yang dilaksanakan di teman-teman dilaksanakan oleh teman-teman Ponorogo ya, di Taman Kota atau di alun-alun, di Car Free Day dan lain sebagainya. Nah, ada juga event-event yang sifatnya event gitu ya, oleh koyok kajian Ahad pagi, kajian Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, event pembukaan PMO dan paralegal PWNA waktu itu diselenggarakan di ini di Batu ya, teman-teman ya. Diselenggarakan di Batu. Seperti ini dengan teman-teman Kota Malang caranya. Nah, ini belum kita update lagi ya. Alhamdulillah kita sudah melatih 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, termasuk mungkin di tahun 2017 dulu pertama kali kita menyelenggarakan pelatihan motivator Pasmina. Dari Kabupaten Malang sinten ya yang menghadiri? Waktu itu Rahma masih di Lamongan kalau nggak salah ya. Utusan Lamongan kalau belum ada waktu itu saya yang ini didelegasikan, tapi karena kebetulan Bapak meninggal, jadinya nggak ada yang mewakili. Itu Mbak. Baik-baik. Mbak Yeni siap. Nah, alhamdulillah ya, sekarang Kabupaten Malang juga kehadiran itu ya kader-kader potensial ya, ada Rahma, ada Nia, begitu nggih, yang mana mereka juga menjadi bagian penting di Pasmina Jawa Timur. Artinya nanti saya yakin Kabupaten Malang tidak akan kehilangan arah untuk penyelenggaraan Pasminanya seperti itu. Nah, ini ya teman-teman yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, ini belum kita update lagi. Nah, ya, ini alur pembentukan Pasmina ya teman-teman. Nah, berangkat dari pimpinan ya. Ini katakan ini pimpinan PDNA Kabupaten Malang membentuk pelatihan motivator Pasmina yang kita selenggarakan 2 hari ini dan nantinya menyelenggarakan pelayanan gitu ya. Ya nantinya menyelenggarakan pelayanan, nanti RTL-nya monggo bagaimana. Dari pelayanan itu ditemukanlah kader Pasmina gitu ya. Ada istilahnya sahabat Pasmina. Nah, sahabat Pasmina ini bisa kita menggandeng anak-anak IPM. Ben mereka tuh keluar-keluar nak kancane, ayo melok Pasmina. Gitu loh. Jadi mereka sejenis humas gitu loh, teman-teman. Jadi apa ya, volunteer apa ya, influencer dari remaja-remaja itu kita gandeng, kita jadikan sahabat Pasmina. Begitu. Kemudian nanti membentuklah adanya pelatihan volunteer. Nah, volunteer ini orang yang profesional seperti bidan, seperti perawat, seperti dokter, seperti psikolog dan lain sebagainya. Mungkin mereka akan bergabung dengan kita, tapi kan mereka statusnya bukan kader. Banyak ini terjadi di tengah-tengah kita ya. Pingin gabung, pingin berkontribusi dalam proses Pasmina, tapi mereka bukan kader. Nah, itu nanti kita berbicara tentang kemitraan. Monggo itu nanti. Jadi bagaimana mereka juga nanti memahami arah gerak Nasiah walaupun mereka juga bagian menjadi volunteer Pasmina. Selanjutnya baru nanti calon kader Nasihatul Aisyah. Banyak loh ini contohnya di Kota Malang. Saya ambil Kota Malang karena saya menjadi saksi gitu ya perjalanannya. Banyak volunteer yang sebelumnya nggak kenal Muhammadiyah, yang sebelumnya nggak kenal NA. Dari Poltekkes, ya Poltekkes Kota Malang, itu banyak yang menjadi volunteer. Dari sana mereka tertarik, loh kok asik yo NA itu. Akhirnya mereka menjadi kader. Itu kan. Ada juga yang seperti itu teman-teman dan saya berharap karena di kabupaten ini kan mempunyai universitas yang sangat besar. Gitu ya. Universitas yang sangat besar, potensi daerahnya juga luar biasa walaupun luasnya juga luar biasa ya Kabupaten Malang ini. Dari ujung ke ujung lagi. Luasnya luar biasa. Saya paham itu pasti ini tidak mudah bagi teman-teman Kabupaten Malang. Nah, oleh karena itu potensi-potensi yang ada di daerah kita up semuanya, gitu ya. Potensi, kelemahan dan lain sebagainya kita analisis bareng-bareng. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengambil peran di mana sih seperti itu ya. Nah, sehingga banyaklah kader karena apa ya? Di mana-mana itu teman-teman PDN aku mesti sambate aku gak duwe kader, Mbak. Kadernya minim, Mbak. Gak ono peserta, Mbak. Ra ono duit, Mbak. Dan lain sebagainya. Nah, itu alasan yang sangat klise, teman-teman. Ngomong ngono nang ngene wong PWA ya ditampar tenan. Ditapuk tenan nang wong PWA. Artinya gini, teman-teman. Artinya ketika kita gak gerak, kita juga nggak bisa punya uang. Kita
ketika kita nggak gerak, kita juga nggak bisa punya kader. Artinya kita harus gerak. Nah, gerak ini dimulai dari pimpinan yang sadar. Nah, saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah pimpinan-pimpinan yang sadar gitu loh. Kalau belum sadar, Mbak, yuk disadar loh. Gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini administrasi bisa dibaca di panduan ya, teman-teman. Saya lebih ini contoh administrasi. Gimana sih, Mbak, contoh kartunya? Pencatatannya seperti apa sih, Mbak? Jadi teman-teman nanti apa ya, remaja-remaja yang ikut pelayanan Pasmina, mereka punya kayak kartu apa ya, kalau kesehatan itu rekam medis ya namanya ya, kartu rekam medis ya. Jadi tahu, oh pada pertemuan bulan lalu dia HB-nya sekian, tingginya sekian, berat badannya sekian. Di pertemuan selanjutnya ada perkembangan nggak ya? Gitu. Jadi kita bisa pantau lewat rekam medis itu tadi, kartu Pasmina gitu ya. Jadi setiap individu yang ikut pelayanan Pasmina nanti pegang kartu Pasmina. Jadi kayak kita ke dokter gitu loh teman-teman, ke rumah sakit atau ke klinik, kita kan punya kartu tuh ya, rekam medis gitu ya. Jadi dokter itu nggak perlu tahu apa ya, nggak perlu tanya lagi keluhannya apa dan lain sebagainya, mau ngapain udah tahu, oh dulu tuh ceknya seperti ini, oke selanjutnya begini begitu. Nah ini alat-alat yang dibutuhkan nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini tentang perlengkapan kebutuhan dana begitu ya. Nah ini contoh, ini teman-teman. Terakhir, idealnya dalam pelaksanaan pelatihan motivator ini memang harus ada bagaimana kita berjejaring materi khusus gitu ya. Tapi nggak popoy kita tak kemas jadi satu. Karena waktu terbatas dan online juga ya dilaksanakannya. Nah, ini contoh MOU teman-teman. Ketika teman-teman bingung, aduh Mbak, kader N aku gak ono perawat kader N aku gak ono psikolog kader N aku gak ono BK piye yo ben pasmina kita terjalan walaupun gak ono psikolog, gak ono perawat, gak ono guru BK dan lain sebagainya. Nah, makanya kita sebagai pimpinan harus cerdas-cerdas. Kita gandeng instansi profesional. Nah, ini ya contohnya, ini yang dilakukan oleh Kota Malang, menggandeng Unmuh Malang, Fakultas Kedokteran atau Fakultas apa ya, Ilmu Kesehatan. Gitu. Atau menggandeng UM gitu ya, kan ada walaupun fakultasnya masih olahraga tapi ada Kesmas, Kesehatan Masyarakat tentang gizinya nanti. Saya yakin di Kabupaten Malang tuh banyak. Apalagi ini juga Kabupaten Malang juga udah sangat dekat dengan Dinkes ya. Wes tinggal telepon, Pak, ini butuh volunteer. Alah, Dinkes langsung oke siap Mbak, ngono paling. Karena saya mendengar Kota Kabupaten Malang dekat dan baik gitu ya dengan Dinkes. Nah, ini harus dipepet terus tuh, bikin MOU kalau bisa. Gitu ya. Dan alhamdulillah perjuangan PWNA setelah hampir 6 tahun ini ya begitu, hampir 6 tahun ini baru aja. Jadi mulai dari 2016 dan di 2022 baru kita melakukan MOU dengan Dinkes teman-teman. Dengan apa? Dengan kekonsistenan kita. Karena tujuan kita bukan MOU dan dikenal oleh pabrik, bukan itu tujuannya. Tujuannya kembali lagi syiar, tujuannya dakwah begitu ya. Tapi Allah memudahkan jalan kita dengan adanya MOU dengan Dinkes. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan MOU dengan Dinkes program prioritas. Yaitu gerakan tentang stunting seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini contoh MOU-nya seperti apa, Mbak? Ini bisa dipelajari. Nanti saya kirim filenya. Oke, itu ya, teman-teman. Terakhir begitu, teman-teman. Allah sudah menuliskan dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshaladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Intinya apa ya? Allah itu menyampaikan ke kita gitu ya. Janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Gitu loh. Nah, ketika saya tarik gitu ya dalam konteks ini gitu ya, mungkin teman-teman kemarin sudah mendapatkan materi tentang fikih al-ma'un gitu ya dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang lemah itu bisa dikatakan yaitu generasi yang yatim. Lah, kok bisa Mbak? Karena gini teman-teman, yatim secara harfiah, secara bahasa itu diartikan sebagai orang yang sendiri. Jadi kalau saya duduk sendiri di sini, secara bahasa saya dikatakan yatim, gitu ya. Kalau secara fikih ya, gitu ya, secara fikih gitu. Kalau kita dari kecil ya diajari yatim iku yo anak sing bapak ibu meninggal atau anak yang ditinggal meninggal oleh orang yang menafkahinya atau anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya, seperti itu ya. Nah, itu secara fikih ya, yatim diartikan demikian. Nah, namun Muhammadiyah berpandangan yatim secara kontemporer. Gitu ya, dimaknai secara kontekstual begitu, bahwasanya
mereka generasi-generasi yang lemah, atau mungkin istilah kerennya saat ini ada generasi mustadafin gitu ya. Nah, yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 itu generasi yang lemah ketika kita kontekstualkan dalam keadaan sekarang itu generasi yang seperti apa? Generasi yang lemah akhlaknya, generasi yang lemah kesehatannya, generasi yang lemah pendidikannya, generasi yang lemah secara ekonomi, dan generasi yang lemah secara lain-lainnya. Nah, generasi-generasi kita termasuk kategori yatim secara kontemporer, secara makna kontekstual, gitu ya, bisa jadi. Nah, ketika remaja kita sekarang kondisinya bagaimana anak keturunan kita nantinya, bisa jadi lebih mengerikan atau bisa jadi tidak. Begitu loh teman-teman. Artinya NA ini harus mengambil bagian penting, mengambil peran di sini. Tidak hanya sekedar menyalahkan pimpinan, tidak hanya sekedar menyalahkan pemerintah, tidak hanya sekedar menyalahkan tetangga, ormas tetangga dan lain sebagainya. Tapi kamu tuh sudah berbuat apa? Gitu loh. Kadang isone nuntut tapi gak kayak solusi. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman. Gitu ya. Saya yakin mindset kita rubah teman-teman sekarang. Berhentilah untuk menyalahkan. Mengkritik itu boleh kok, nggak masalah. Artinya dengan kritikan, dengan kita tahu oh itu gak benar itu. Nah, tapi kita harus mengambil bagian peran. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk generasi-generasi kita? Nah, itu yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Karena generasi terbaik adalah mereka yang memikirkan sesamanya. Kita kan nggak mau tuh ya, soleh secara individu, gitu ya. Bagaimana kita mewujudkan soleh secara sosial? Nah, seperti itu teman-teman. Itu mungkin akhir kata dari saya. Bisa saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Maaf jika waktunya lebih. Ya, terima kasih banyak Yunda. Materinya sangat mencerahkan ya. Jadi kita mungkin